Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Presiden Asosiasi Amerika dengan terpaksa membawa Kim Tae-hyun ke tempat di mana mereka menyimpan sesuatu yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Dan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Asosiasi Amerika adalah Nonem, perwujudan cahaya yang mereka sebut sang penyelamat, atau bisa dikatakan sebagai dewa. Dan secara tidak terduga, Nonem tiba-tiba menunjukkan pergerakan dan membuka matanya. Yang mana hal ini seketika membuat mereka begitu terkejut, khususnya Ketua Asosiasi Amerika. Bagaimana dia tidak terkejut ketika melihat hal ini? Karena sejak pertama kali penelitiannya dijalankan, dirinya belum pernah menemukan sedikit pun titik terang pada penelitiannya. Bahkan dirinya hampir menyerah untuk meneliti Nonem. Sementara Presiden Asosiasi mencoba memanggil tim peneliti, Kim Tae-hyun justru merasa ada yang aneh pada pergerakan Nonem. Kim Tae-hyun merasa Nonem bukan hanya membuka matanya, tetapi makhluk itu seolah menatap dirinya. Dan secara mengejutkan, makhluk itu tiba-tiba berbicara tentang King dan juga soal regresi dirinya. Namun, seisi ruangan tiba-tiba bergetar dengan cukup hebat, dan bersamaan dengan itu, Nonem kembali mengatakan, mungkin sekarang sudah waktunya untuk memutuskan siklus harapan palsu. Di samping itu, Presiden Asosiasi cukup keheranan. Padahal fasilitas penelitiannya dibangun dengan teknologi tercanggih. Tetapi ruangan itu seakan tidak sanggup menahan getarannya. Tetapi meskipun keadaan itu cukup berbahaya, Presiden tidak ingin keluar dari sana. Karena fenomena ini merupakan penemuan pertamanya setelah bertahun-tahun. Sedangkan di sisi lain, Kim Tae-hyun menyadari bahwa mereka tidak dapat mendengar Nonem berbicara selain dirinya. Di tengah kepanikan semua orang yang ada di sana, Nonem kembali mengatakan, jika Kim Tae-hyun ingin mengetahui kebenarannya, maka lepaskanlah kekuatan domain Kim Tae-hyun kepada dirinya. Sontak Kim Tae-hyun kembali berbalik kepada Nonem setelah mendengar perkataannya barusan. Dia yang awalnya ingin keluar bersama mereka, tiba-tiba memutuskan untuk tetap di sana karena penasaran dengan kebenaran yang Nonem bicarakan. Seperti yang dikatakan, Kim Tae-hyun langsung melepaskan kemampuan domainnya untuk mengetahui apa yang ingin ditunjukkan oleh Nonem kepada dirinya. Sehingga tindakan Kim Tae-hyun sontak membuat Presiden panik dengan apa yang ingin Kim Tae-hyun lakukan pada subjek penelitiannya. Sedangkan di samping itu, Markus mencoba memperingatkan Kim Tae-hyun akan bahaya runtuhnya tempat itu. Tetapi Kim Tae-hyun yang penasaran mengatakan bahwa dirinya harus melihat kejadian ini secara baik-baik. Dan sikap keras kepala yang Kim Tae-hyun tunjukkan tentunya membuat Markus kesal. Karena pada dasarnya dia khawatir Kim Tae-hyun tertimpa oleh reruntuhan tempat itu. Namun, Cody yang memahami karakter Kim Tae-hyun mencoba membujuk Markus agar secepatnya keluar dari sana demi keselamatan Presiden Asosiasi Amerika. Dan dengan terpaksa mereka pun pergi dari sana, meski tatapan Cody seakan terlihat penasaran dengan apa yang akan Tae-hyun lakukan, tapi dia lebih memilih percaya dengan semua keputusannya itu. Setelah kepergian mereka, Kim Tae-hyun langsung menggunakan kemampuannya, seperti yang telah dikatakan oleh Nonem, karena penasaran apa yang ingin ditunjukkan kepada dirinya. Begitu kemampuannya tersampaikan kepada Nonem, seisi tempat itu seketika memudar, dan secara singkat sekelilingnya berubah menjadi tempat yang tidak dikenal, seperti halnya di dalam suatu domain. Keberanian Kim Tae-hyun dalam mengambil keputusan sempat mendapat pujian dari Nonem, dan sesuai keinginannya, dia bersedia untuk menjawab semua pertanyaan yang akan Tae-hyun pertanyakan. Tentunya Kim Tae-hyun memiliki segudang pertanyaan untuk ditanyakan. Tetapi pertama-tama dirinya ingin mengetahui, apakah Nonem adalah entitas dewa? Nonem pun menjawab bahwa dirinya tidak begitu sesuai dengan gambaran dewa yang biasa para manusia miliki. Tapi di tempat ini, tidak ada kata lain yang sesuai selain itu. Lebih tepatnya, ia bukanlah dewa itu sendiri, melainkan serpihannya. Karena belum bersatu dengan apapun, jadi dirinya kurang mampu membentuk diri sendiri. Ia hanya memiliki arah. Lalu Kim Tae-hyun kembali menanyakan, arah apa yang dimaksud dalam pembicaraannya barusan? Dengan sorot mata tajam, Nonem membalas,
Arah yang dirinya maksud adalah arah menuju ke tubuh yang sesungguhnya. Menurut Kim Tae-hyun, semua yang dikatakan oleh Nonem barusan sama sekali tidak masuk akal. Di sisi lain, pikirannya mencoba untuk memahami pembahasan tersebut. Nonem kembali mengatakan, yang mana lebih tepatnya, bahkan kebangkitan manusia disebabkan oleh hal itu juga. Dan alasan Kim Tae-hyun terbangkitkan setelah bertemu dengan King, itu merupakan hal yang sama. Kim Tae-hyun lantas bertanya, apakah kekuatan King adalah kekuatan dewa? Mengapa King membuat dirinya regresi? Dan di manakah King sekarang? Tepat setelah menanyakan itu, sekeliling Kim Tae-hyun tiba-tiba kembali berubah, menjadi tempat yang lebih mirip seperti kota terbengkalai. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan terjadinya gate break, dan penduduk di sana menjadi buruan para monster yang keluar dari dalam gate. Dia bertanya-tanya, apakah kota itu adalah Korea baru? Namun dia tiba-tiba merasakan sebuah perasaan aneh yang mendekat. Lalu dari kejauhan, dia melihat seekor kuda perang yang sedang ditunggangi oleh seorang kesatria berpedang. Ketika dia berpapasan dengan seorang pria yang lari ketakutan, Nonem mengatakan, yang sedang dirinya tunjukkan adalah dimensi tempat dahulu King berada. Dan tepat di sampingnya, pria itu sontak tersungkur ke tanah, lantaran sangat ketakutan. Seekor monster besar dan juga buas terlihat ingin menyerang pria tersebut, dan pemandangan ini juga tentunya cukup membuat Kim Tae-hyun terkejut. Seorang pria yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya bisa pasrah dalam keadaan di mana nyawanya sedang terancam. Di saat yang bersamaan, bagian tubuh pria itu secara tanpa sadar perlahan berubah. Dan secara mengejutkan, suatu kemampuan yang sama seperti predasi tiba-tiba keluar dari tubuh pria itu dan langsung memangsa monster yang akan menyerangnya. Melihat hal itu, tentunya membuat Kim Tae-hyun seakan tidak percaya dengan kenyataan dari pria tersebut. Yang mana ternyata, King dulunya hanyalah manusia biasa, namun dia terlahir dari fragmen dewa yang tersebar antar dimensi. Di saat-saat krisis, King terbangkitkan dan bergerak dipandu oleh takdir yang telah ditentukan. Dan adegan ini juga rupanya pernah dilihat di mimpi Kim Tae-hyun. Mimpi saat di mana dia menyaksikan King menaklukkan seluruh dataran abis seorang diri, tanpa ada satupun makhluk penghuni abis yang mampu melawan dirinya. Dengan kekuatannya, King mampu menguasai seluruh wilayah abis dengan sangat cepat, dan menjadi satu-satunya raja yang memerintah semua Duk, sang raja penguasa dunia bawah. Dari semua yang telah Kim Tae-hyun saksikan, ada bagian yang tidak bisa Kim Tae-hyun pahami, yang mana dia melihat King dipandu oleh dewa, dan ia juga tidak paham apa hubungannya dengan mengalahkan semua Duk. Nonem mengatakan, tujuan dari mengalahkan semua Duk tidak lain untuk mengakhiri perang teritori dan menjadi raja alam bawah. Kemudian masalah selanjutnya datang tanpa bisa dicegah, sebuah perang besar dengan alam atas, dengan takdir abis sebagai taruhannya. Hanya dengan memenangkan perang ras, barulah seseorang bisa membuka satu-satunya jalan untuk meraih dewa. Itulah alasan mengapa King bertarung. Dalam perang ras, King berada di garis terdepan dan memimpin semua Duk berperang melawan makhluk dari alam atas. Akan tetapi alam atas adalah rumah untuk makhluk yang dekat dengan dewa, ketimbang alam bawah. Pada akhirnya, King tidak mampu mengatasi perbedaan tersebut. Bahkan, setelah menghadapi ancaman yang melebihi kekuatannya, hasilnya masihlah tetap sama. King, yang dulunya merupakan manusia, melihat bahwa pikirannya mulai terurai secara perlahan. Lalu dia tersadar, bukan dirinya yang ditakdirkan untuk memenuhi takdir ini, tapi orang lain harus melakukannya menggantikan dia. Dan orang yang ditakdirkan untuk menggantikan dirinya, tidak lain adalah orang yang terpilih sebagai sang kunci untuk mengakhiri perang yang tidak ada habis-habisnya dan mewarisi keinginan King, seseorang yang akan meraih dewa. Mendengar cerita yang panjang dan terperinci, Kim Tae-hyun akhirnya menyadari makna dari sang kunci dan mengapa ia regresi. Tetapi masih ada sesuatu yang menjadi pertanyaan. Mengapa dewa menyebarkan fragmen dan mengapa King bertindak sampai sejauh ini untuk meraih dewa? Di antara semua orang, mengapa dirinya yang terpilih sebagai kunci? Namun Nonem tidak dapat menjawab pertanyaan itu karena jawabannya melebihi pemahamannya. Dengan kata lain, Kim Tae-hyun harus mencari tahu jawabannya sendiri. Tapi Nonem menegaskan bahwa Kim Tae-hyun mewarisi kekuatan King, bukan kekuatan dewa. Karena itu Kim Tae-hyun tidak terikat dengan lintasan yang sama, bebas untuk menikmati hidup yang sudah berubah sesuka hatinya, seperti yang dia inginkan pada awalnya.
Dengan artian, Kim Tae-hyun bebas untuk menentukan, mau terus maju ataupun tidak, itu sepenuhnya ada di tangannya. Lalu Nonem bertanya, apa yang akan Kim Tae-hyun lakukan? Sementara pembicaraan Kim Tae-hyun dan Nonem berlanjut, mereka yang meninggalkan penelitian terlihat masih menaiki sebuah lift. Dengan rasa penyesalan karena meninggalkan penelitiannya, Presiden mengatakan jika dirinya mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan informasi dari Nonem, mungkin hal itu akan membantu kemajuan umat manusia. Di samping itu, mereka juga tidak tahu bagaimana keadaan Kim Tae-hyun, tapi Cody percaya Kim Tae-hyun bukanlah tipe orang yang gegabah tanpa rencana. Dan singkat cerita, Kim Tae-hyun akhirnya keluar dari ruang penelitian dengan menggunakan gate, dan semua orang khususnya Presiden Asosiasi terlihat sudah cukup lama menunggu kedatangannya. Presiden yang sudah tidak sabar menunggu kabar tentang penelitiannya, sontak langsung menanyakan mengenai apa yang terjadi pada Nonem. Tetapi Kim Tae-hyun terlihat memasang wajah sayu, sembari menunduk dia mengatakan bahwa Nonem telah menghilang. Terkejut dengan kabar tersebut, seketika membuat Presiden terkulai lemas tidak percaya. Lalu Kim Tae-hyun memperjelas, yang mana lebih tepatnya Nonem telah diserap oleh dirinya, sehingga hal ini membuat Presiden semakin terkejut bercampur keheranan. Merasa seakan dipermainkan, sontak membuat Cody terlihat begitu kesal, hingga dia maju sembari menggunakan tekanan kekuatan yang cukup besar. Dia mengatakan, dirinya selalu menghormati pilihan Kim Tae-hyun hingga sekarang, tetapi kali ini terlalu berlebihan. Bukankah seharusnya Kim Tae-hyun memberikan penjelasan pada mereka? Sedangkan di samping itu, Kim Tae-hyun terlihat santai saja menyaksikan apa yang akan Cody lakukan. Untuk sesaat suasana di sana seakan menjadi hening. Bahkan para petugas yang ada di sana tidak berani ikut campur dalam permasalahan mereka. Lalu dia menjelaskan, saat dirinya menghadapi Nonem, dirinya mendengar suara dan mengikuti arahannya untuk melakukan kontak, kemudian terserap ke dalam dirinya. Tidak puas dengan penjelasan yang singkat, Cody lantas menanyakan apa yang Kim Tae-hyun bicarakan dengan Nonem. Sembari memasang tatapan serius, Kim Tae-hyun membalas bahwa dirinya tidak bisa memberitahu hal ini sekarang. Tatapan itu pun sontak membuat Cody terdiam. Tetapi Presiden yang geram menyuruh Kim Tae-hyun mengatakan segalanya, karena Nonem merupakan aset berharga mereka. Namun perkataannya sontak terhenti, begitu mendengar Cody menyetujui keputusan Kim Tae-hyun. Dan satu hal lagi, dia menanyakan apa yang akan Kim Tae-hyun lakukan setelah ini. Dia membalas bahwa dirinya akan mencari tahu hal ini mulai sekarang, mencari tahu sesuatu yang benar-benar bisa dirinya lakukan. Dan dirinya juga telah menyampaikan wasiat Ricky Harris, jadi ia akan kembali ke Korea saat ini juga. Tetapi di samping itu, Presiden Asosiasi menjadi sangat geram dan menyuruh Cody untuk menghentikan Kim Tae-hyun. Namun Cody yang terlihat ketakutan bertanya, apakah Presiden tidak mengerti bahwasanya Kim Tae-hyun telah melampaui dirinya? Kemungkinan sudah tidak ada lagi orang di muka bumi yang bisa menghentikan Kim Tae-hyun. Mendengar pernyataan yang keluar dari mulut seorang player nomor 1, seketika membuat Presiden tercengang. Menurutnya mereka memiliki banyak peluang untuk kontak dengan Nonem. Tapi tidak ada yang pernah melakukan apa yang Kim Tae-hyun lakukan. Jika dipikirkan dengan sudut pandang lain, bukan Kim Tae-hyun yang menyerap Nonem, melainkan Nonem sendiri yang memilih Kim Tae-hyun. Itulah mengapa dirinya percaya, tidak bijak jika mereka memusuhi orang yang dipilih oleh dewa. Jadi sekarang bukan mereka yang diburu, tetapi para pemburu. Singkat cerita, tak lama setelah Kim Tae-hyun kembali, Asosiasi Player Dunia langsung mengumumkan kematian 5 player rank SS, termasuk Ricky Harris. Mereka juga mengungkapkan ke publik mengenai informasi ketujuh Duk yang menguasai Abyss. Dan setelah informasi itu tersebar, dunia berkabung atas player yang gugur demi umat manusia, sembari ketakutan pada ancaman besar dari para Duk. Sesampainya Kim Tae-hyun ke Korea, dia langsung menemui ketua asosiasi. Dan ketua sudah mendengar apa yang Kim Tae-hyun alami selama berusaha menyelamatkan Ricky Harris. Ketua juga paham, meskipun terlihat baik-baik saja, Kim Tae-hyun pastinya sangat sedih. Tetapi ketua percaya bahwa itu bukan salah Kim Tae-hyun. Dia tahu ini waktu yang sulit, dan dirinya meminta maaf karena menekan Kim Tae-hyun, tapi dia juga mendengar dari Guild Master Yuayong bahwa Kim Tae-hyun berencana untuk fokus ke pekerjaan terkait Abyss. Apakah rencana itu berubah setelah penemuan tentang para Duk? Dia membalas, rencananya tidak berubah, melainkan sebaliknya. Abyss lebih membutuhkan dirinya sekarang.
Setelah mendengar jawaban Kim Tae-hyun, Go Tae-wook mencoba mengambil alih pembicaraan. Karena penasaran, dia lantas menanyakan apa yang ingin disampaikan kepada dirinya. Lalu Go Tae-wook mengatakan, sebenarnya ketua asosiasi berencana merahasiakan hal ini. Tapi karena Kim Tae-hyun ingin fokus pada Abyss, ia merasa Kim Tae-hyun tetap berhak untuk mengetahuinya. Selagi Kim Tae-hyun sibuk pada pekerjaannya, belakangan ini wabah misterius baru mulai menyebar ke seluruh dunia. Wabah ini menyebabkan bintik di seluruh tubuh dan mengundang demam tinggi. Dia ingin tahu apakah Kim Tae-hyun pernah mendengar penyakit baru tersebut. Sekilas Kim Tae-hyun berpikir, jika wabah itu merupakan penyakit dari Venom, monster penguasa dungeon Cina, sama halnya dengan Grey Plague di kehidupan sebelumnya, tetapi dirinya sudah mengalahkan Venom lebih dulu. Bagaimana bisa penyakitnya muncul kembali? Sementara Kim Tae-hyun berpikir keras tentang penyakit ini, Go Tae-wook mengatakan, setelah mereka menyelidikinya, penyakit ini sepertinya tidak muncul secara alami. Para ahli menyimpulkan bahwa penyakit ini tidak lain adalah penyakit buatan manusia, dan menurut intelijen Korea, wabah ini disebarkan oleh Guil Malignan. Sontak Kim Tae-hyun membuka matanya dengan lebar seakan terkejut saat mendengar hal ini ada kaitannya dengan Guil Malignan. Go Tae-wook menjelaskan, Guil Malignan bukan tidak punya kekuatan, tetapi seharusnya mereka tidak memiliki sumber daya untuk menciptakan virus ini. Kemungkinan besar, seseorang telah bekerja sama dengan Guil itu. Dan Guil Malignan adalah Guil Demonik Global yang berasal dari Korea. Asosiasi telah merencanakan operasi pemusnahan skala besar pada Guil tersebut. Belum selesai Go Tae-wook menjelaskan, Kim Tae-hyun memotong dengan mengatakan, setelah dirinya pikir-pikir, ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada ketua. Dirinya sempat bertemu dengan Min Ji-hong, pemimpin Guil Malignan, dan siapa sebenarnya Min Ji-hong? Mendengar itu, mereka terlihat sangat terkejut, terutama ketua yang langsung terdiam. Kim Tae-hyun menjelaskan bahwa Min Ji-hong telah mendapatkan kepercayaan Duke Orgal dan menjadi bawahannya, dan bertingkah seolah mengenal baik dengan ketua asosiasi. Mendengar itu ketua tidak habis pikir. Min Ji-hong berpihak kepada para monster. Ia tidak tahu akan sejauh mana lagi Min Ji-hong tenggelam. Dirinya tidak berniat untuk merahasiakannya. Ia hanya tidak ingin memberikan beban lebih berat kepada Kim Tae-hyun. Tapi karena Kim Tae-hyun sudah tahu, akan ia jelaskan segalanya. Bermula sejak lebih dari 20 tahun lalu, saat dirinya belum menjadi ketua asosiasi, ia hanyalah player yang aktif. Suatu hari, terjadi dungeon break di suatu provinsi, dan dirinya langsung bergegas ke sana. Namun ia terlambat, dan semua monster yang menginvasi tempat itu sudah tidak ada. Yang ia temukan, hanya ada seorang anak yang terbangkitkan, yang disebabkan oleh trauma atas kehilangan orang tuanya. Mungkin itu tidak disengaja, tapi anak yang masih berusia 7 tahun telah menghentikan dungeon break rank B+, seorang diri. Begitulah bagaimana ia bertemu dengan Min Ji-hong pertama kalinya. Ia langsung bisa melihat bagaimana bakatnya, serta badai amarah yang ada dalam dirinya. Ia merasa bertanggung jawab karena tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkan orang tua anak itu. Dan ia juga seperti memiliki sebuah tugas. Jadi, dia memutuskan untuk mengadopsi anak itu dan melatihnya, agar kebencian pada monster tidak akan menyesatkannya. Dan jujur ia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi pahlawan Korea baru. Bakat Min Ji-hong melampaui ekspektasi dan menyerap latihan dari dirinya tanpa mengeluh sekalipun, dan mencapai peringkat tinggi di Korea. Bahkan sebelum menjadi murid SMA. Tapi setelah dipikirkan lagi rasanya menyedihkan, dirinya malah mendorong Min Ji-hong terlalu jauh. Mendengar cerita tersebut, Kim Tae-hyun lantas menanyakan, mulai dari mana semuanya menjadi masalah. Go Tae-wook lalu menceritakan, di masa sekarang, asosiasi Korea memiliki banyak sistem terpasang, dengan persyaratan untuk memasuki Abyss telah diatur. Namun dulu belum ada yang seperti itu, bahkan sebagai anak-anak, Min Ji-hong bisa bekerja untuk asosiasi di Abyss. Banyak player yang ingin jadi satu tim dengan bintang naik daun Korea tersebut. Tapi meski kemampuan Min Ji-hong luar biasa, insiden selalu terjadi pada tim raid Min Ji-hong. Selalu ada lebih dari satu orang korban yang meninggal. Dengan insiden ini terus berulang, asosiasi akhirnya mulai menyelidiki, dan hasilnya adalah mereka menemukan bahwa Min Ji-hong sengaja mengirim para player ke kematian mereka. Dan saat mereka bertanya alasannya, Min Ji-hong hanya berkata pada penyidik, "Bagaimana kau berharap aku membunuh para monster sambil mengkhawatirkan orang-orang lemah? Kalau mereka selamat, mereka akan berterima kasih. Mereka pasti jadi lebih kuat."
Asosiasi menilai ideologi Min Ji-hong ini berbahaya, dan karena takut mereka akan disalahkan, asosiasi mencoba menghapus data Min Ji-hong dan menyingkirkannya. Sebagai responnya, Min Ji-hong membantai player yang dikirim untuk menghentikan lalu kabur. Dia menjadi kriminal internasional dengan level tinggi. Menurut ketua, Min Ji-hong adalah orang gila yang percaya tragedi akan menjadikannya lebih kuat. Jadi dia menerapkannya kepada orang lain. Dengan kepercayaan bisa menyelamatkan dunia. Tapi dirinya tidak pernah melihat ke dalam hati Min Ji-hong. Ia hanya terus mendorongnya, dan itu semua adalah salah dirinya, karena telah membesarkan seorang kriminal. Sekilas Kim Tae-hyun mencoba memahami bagaimana perasaan ketua asosiasi. Kemudian, dia bangkit dari tempat duduknya sembari mengatakan, bukan berarti pengaruh ketua tidak penting. Kalau dirinya lihat, Min Ji-hong mulai salah jalan, seharusnya ketua menendangnya ke jalan yang benar. Bukankah itu peran seorang ayah? Perkataan itu sempat membuat ketua tersadar. Tidak seharusnya ia menyesal dengan hal ini. Di saat yang sama, Kim Tae-hyun mengatakan bahwa dirinya akan menangkap Min Ji-hong dan memberi kesempatan itu untuk ketua. Di sisi lain, Kim Tae-hyun berpikir, dirinya juga tidak suka melihat cara orang meremehkan orang lain. Karena ia tahu rasa sakit menjadi sosok yang diabaikan karena tidak punya kekuatan. Melihat bagaimana tanggapan Kim Tae-hyun, Go Tae-wook menduga bahwa Kim Tae-hyun akan bergabung dengan operasi pemusnahan Guil Maliknan. Kim Tae-hyun pun membenarkan, tetapi dirinya tidak langsung, karena ada hal yang mesti diurus terlebih dahulu. Hanya saja dia berpikir, cukup sulit untuk fokus bertarung jika masih ada suatu masalah. Dan lagi setelah bertemu Nonem, ia mendapatkan status window yang baru. Di status itu menyampaikan, hitungan mundur menuju perang ras telah dimulai. Akankah perang ras ini secepatnya berlangsung? Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan bagaimana selanjutnya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.